Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Umi Nur Arifah dengan NIM 222111077 akan menerangkan materi tentang mantuk dan mafhum. Yang akan kita bahas pada topik kali ini, yang pertama yaitu pengertian mantuk dan macam-macamnya, yang kedua pengertian mafhum dan macam-macamnya, yang ketiga pengertian mafhum muwafaqah dan bentuk-bentuknya, dan yang terakhir ada pengertian mafhum mukhalafah dan jenis-jenisnya. Yang pertama yakni pengertian mantuk. Secara etimologi, mantuk adalah isim maf'ul yang berasal dari natoko yantiku, yang artinya berbicara. Jadi, mantuk berarti yang dibicarakan. Secara terminologi, mantuk ialah sesuatu yang ditunjuki lafal dan ucapan lafal itu sendiri. Jadi, dapat disimpulkan bahwa mantuk adalah arti yang diperlihatkan oleh lafal yang diungkapkan. Selanjutnya ada macam-macam mantuk. Mantuk terbagi menjadi 3. Yang pertama ada lafaz yang tidak memiliki kemungkinan lebih dari satu arti atau nas, adalah lafaz yang bentuknya sendiri telah dapat menunjukkan makna yang dimaksud secara tegas atau sharih, tidak mengandung kemungkinan makna lain. Misalnya Quran Surah Al-Ma'idah ayat 89. Yang kedua ada lafaz yang memiliki kemungkinan lebih dari satu arti. Nah, jenis kedua ini dibagi menjadi 2. Yang pertama yakni zahir. Ialah lafaz yang menunjukkan sesuatu makna yang segera dipahami ketika diucapkan, kemungkinan makna lain yang lemah atau marjuh. Nah, ini terdapat dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 173. Jenis yang selanjutnya yakni mu'awwal. Pengertian dari mu'awwal adalah lafaz yang diberi pemahaman dengan arti yang tidak diunggulkan atau marjuh karena terdapat indikasi ketidakmungkinan diberi pemahaman dengan arti yang diunggulkan atau rajih. Nah, contohnya terdapat dalam Quran Surah Al-Isra ayat 24. Selanjutnya B. Pengertian mafhum. Secara etimologi, berasal dari isim maf'ul yang berasal dari kata fahim yafhamun, yang artinya faham. Berarti mafhum yaitu yang difahami. Secara terminologi, mafhum atau pemahaman adalah arti yang tidak diperlihatkan oleh lafal yang diucapkan. Jadi kesimpulannya, mafhum ialah pengertian yang ditunjukkan oleh suatu lafal tidak dalam tempat pembicaraan, tetapi dari pemahaman yang terdapat pada ucapan tersebut. Selanjutnya ada macam-macam mafhum. Mafhum terbagi menjadi 2 macam. Yang pertama yakni mafhum muwafaqah dan yang kedua mafhum mukhalafah. Kita perjelas satu persatu ya. Yang pertama yakni mafhum muwafaqah, yaitu apabila hukum yang dipahamkan sama dengan hukum yang ditunjukkan oleh bunyi lafaz. Dengan kata lain, makna yang hukumnya sesuai dengan mantuk. Jenis yang kedua yakni mafhum mukhalafah, adalah pengertian yang dipahami berbeda dengan ucapan, baik dalam istinbat atau menetapkan maupun nafi atau meniadakan. Dengan kata lain, makna yang berbeda hukumnya dengan mantuk. Selanjutnya akan kita lebih rincikan lagi ya terkait dengan bentuk-bentuk mafhum. Nah, yang pertama ini ada mafhum muwafaqah dan bentuknya. Yang pertama ada fahwal khitab. Pengertiannya yakni apabila yang dipahamkan lebih utama hukum yang diucapkan. Seperti memukul orang tua lebih tidak boleh hukumnya. Dalam Quran Surah Al-Isra ayat 23, di situ dijelaskan bahwa berkata uf atau saja kepada orang tua itu sudah dihukumi berdosa. Apalagi dengan tindakan yang lebih buruk daripada itu, misalnya dengan memukul orang tua. Pastilah itu jauh lebih berdosa dan sangat dilarang. Jenis yang kedua adalah nal khitab. Pengertiannya yaitu apabila yang tidak diucapkan sama hukumnya dengan yang diucapkan.
Contohnya yakni terdapat dalam Quran surah An-Nisa ayat 10. Di situ dijelaskan bahwa dilarang hukumnya memakan harta anak yatim. Tindakan tersebut sama halnya dengan membakar harta anak yatim. Jadi antara memakan harta anak yatim ataupun menggunakannya dengan berfoya-foya, membakar hartanya, atau menggunakan harta anak yatim tersebut untuk hal-hal yang berupa maksiat, itu hukumnya adalah sama, tidak diperbolehkan dalam agama. Meskipun yang tercantum dalam Al-Quran hanya larangan untuk memakan harta anak yatim, namun hal-hal di luar itu seperti membakarnya atau menggunakannya untuk hal-hal yang mudorot itu merupakan sama saja, hukumnya disamakan, tidak boleh. Meskipun seperti membakarnya itu tidak tertera dalam Al-Quran. Selanjutnya adalah D. Mafhum mukhalafah dan jenisnya. Mafhum mukhalafah memiliki 5 jenis, yakni ada mafhum sifat, mafhum ilat, mafhum adat, mafhum goyat, dan mafhum hasar. Kita bahas satu-satu. Yang pertama yakni mafhum sifat, yaitu dengan salah satu sifat, seperti firman Allah Ta'ala pada kafarat pembunuhan, yakni artinya hendaklah ia yang membunuh memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman. Yang kedua yakni mafhum ilat atau sebab. Pengertiannya yakni menggantungkan atau menghubungkan hukum sesuatu karena sebab atau ilatnya, seperti pengharaman khamr karena memabukkan. Yang ketiga ada mafhum adat atau bilangan. Pengertiannya yakni memperhubungkan hukum sesuatu kepada bilangan tertentu, seperti firman Allah dalam Quran surah An-Nur ayat 4 yang artinya, dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik berbuat dosa atau zina mendatangkan 4 orang saksi, maka deralah mereka yang menuduh itu sebanyak 80 kali dera. Yang keempat ada mafhum goyat atau tujuan, yakni membatasi hukum dengan kata ila atau hatta, seperti firman Allah dalam Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 6 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan sholat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku. Yang kelima ada mafhum hasar atau pembatas, yakni pemahaman dari redaksi yang menggunakan hasar atau pembatas. Misalnya dalam firman Allah dalam beberapa surat, La ilaha illallah, yang berarti tidak ada Tuhan selain Allah. Di sini mafhumnya yakni selain Allah bukanlah Tuhan. Sekian pembahasan yang dapat saya sampaikan. Ada kurangnya mohon maaf, semoga dapat dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.